Negeri di ujung tenggara Asia yang juga dilalui khatulistiwa. Tak hanya alamnya saja yang mempesona, namun negeri ini jadi rumah bagi 1001 candi di Nusantara. Pada awal abad keempat, kepercayaan agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia melalui India. Dengan berdirinya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, hingga mengalami persebaran ke seantero Nusantara. Pada awal abad ke-8 hingga abad ke-10, Jawa Tengah hingga keseluruhan Pulau Jawa pernah dikuasai oleh Kerajaan Mataram kuno. Pendiri dari Mataram kuno adalah Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Darinya ini, terlahirlah raja-raja dinasti Sanjaya yang memerintah Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya telah meninggalkan jejak kejayaannya. Arsitektur Nusantara pun tak lepas dari pengaruhnya. Dinasti Sanjaya diketahui telah meninggalkan situs arkeologi berharga seperti halnya Candi Banyuwangi, Candi Sukuh, Candi Dieng, Candi Kebang, Candi Gedong Songo, Candi Lumbung, Candi Pelaosan, Candi Sambisari, serta Candi Sewu. Di antara beberapa candi tersebut, kawanan kami menaruh rasa penasaran dan ketertarikan akan Candi Gedong Songo. Kabupaten Semarang yang menjadi rumah bagi Candi Gedong Songo terkenal akan daerah yang aman, asri, dan mendapat julukan sebagai Port of Java mendampingi Surabaya dan Batavia. Candi Gedong Songo yang terletak di Desa Barum, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, telah menyajikan hamparan pemandangan sawah bertingkat dan hamparan tanah hijau yang menyejukkan mata. Lingkungannya yang asri dan sejuk dapat menghilangkan rasa letih dan lelah kami. Lokasi situs Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran menjadikannya memiliki berbagai tingkat situs persebaran bangunan candi. Candi hasil temuan Thomas Stanford Raffles pada tahun 1804 ini terbagi atas 5 kelompok, yaitu Candi Gedong 1 di ketinggian 1209,40 mdpl, Candi Gedong 2 di ketinggian 1264,64 mdpl, Candi Gedong 3 di ketinggian 1297 mdpl, Candi Gedong 4 di ketinggian 1295 mdpl, dan Candi Gedong 5 di ketinggian 1308 mdpl. Jarak antara satu candi dengan candi berikutnya berkisar antara 100 hingga 500 meter dengan jalan yang menanjak. Sirkulasi menuju ke lokasi terasa menanjak, curam, dan juga berkelok. Terdapat 2 jalur untuk menuju ke candi, yaitu jalan untuk kuda dan juga untuk pejalan kaki yang di sekitarnya terdapat gubuk dan perkebunan. Struktur dan bentuk masing-masing candi utama di kompleks Candi Gedong Songo ini mirip satu sama lainnya, kecil dan ramping, serta mempunyai atap berundak dan runcing seperti ciri khas bangunan candi Hindu. Bangunan candi utama semua menghadap ke arah barat. Mayoritas kompleks candi di Gedong Songo memiliki altar yang luas, konon berfungsi sebagai peribadatan banyak orang. Dilihat dari gaya arsitektur dan letaknya, candi Hindu ini diduga dibangun untuk keperluan pemujaan. Pada masa itu, dataran tinggi atau perbukitan dianggap sebagai perwujudan dari kahyangan, tempat bersemayam para dewa. Dan juga semakin tinggi atap dibuat, maka semakin dekat roh nenek moyang dengan manusia. Dengan begitu, doa-doa selama upacara persembahan atau peribadatan mereka akan lebih mudah didengar para dewa dan roh leluhur. Sesampainya di area Candi Gedong Songo, terlihat gapura yang merupakan pintu masuk untuk menuju Candi Gedong Songo.
Tidak jauh dari pintu masuk menuju candi, tersedia food counter yang menjual beragam kerajinan tangan, makanan, dan minuman mulai dari tradisional dan cepat saji. Terdapat juga teater, di mana teater ini berfungsi sebagai tempat pertunjukan jika ada festival seperti pada Festival Gedong Songo yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, dan masih banyak lagi. Candi Gedong 1 merupakan kompleks candi terdekat dari pintu masuk yang berada di ketinggian 1209,40 mdpl. Candi ini dapat diakses dengan berjalan kaki dan telah disediakan perkerasan untuk pengunjung. Candi ini memiliki bentuk segi empat dengan ukuran panjang 6,64 meter dan lebar 6,58 meter. Candi ini sempat mengalami pemugaran pada tahun 1930 hingga 1931 yang dilakukan oleh Ouded Kundak Diets. Candi ini merupakan lambang kejantanan dan kesuburan dengan puncak candi yang terlihat telah rusak. Pintu masuk dihiasi kalmakara di atasnya. Suasana di sekitar Candi Gedong 1 masih terasa sedikit panas, karena kabut yang ada tidak sebanyak yang ada di atas. Flora dan fauna yang ada di sekitaran Candi Gedong 1. Pada flora terdapat tumbuhan komifer, mawar, dan juga kubis. Dan fauna terdapat tupai yang terkadang terlihat di sekitaran jalan menuju ke Candi Gedong 1. Mendaki sejauh 500 meter, Anda akan menemukan kompleks Candi Gedong 2. Pintu masuk Candi Gedong 2 dihiasi dua kepala naga dan kalamakara. Candi Gedong 2 yang berada sedikit lebih jauh dari Candi Gedong 1 ini terletak di ketinggian 1297 mdpl. Dengan kondisi bangunan yang masih utuh berupa dua buah candi induk dan satu candi perwara yang hanya tersisa puing-puing. Sama seperti Candi Gedong 1, Candi Gedong 2 juga telah mengalami pemugaran di tahun 1930 hingga 1931. Lingkungan di sekitaran Candi Gedong 2 terlihat cukup bersih dan asri. Sampah yang berserakan tidak banyak di daerah ini. Suasana di sekitaran Candi Gedong 2 ini juga terasa mulai sedikit dingin dan masih terasa hangat, walau sudah tidak terlalu terasa hangat. Sedangkan pada bagian flora, terlihat tumbuhan komifer dan terdapat pohon pisang yang terlihat di sekitaran Candi Gedong 2. Di sekitar Candi Gedong 2 juga terdapat sebuah lahan perkebunan dan pertanian yang dibuat secara terasering. Candi Gedong 3 yang letaknya tidak berjauhan dengan Candi Gedong 2 merupakan salah satu kompleks percandian dengan 3 candi yang masih utuh. Candi-candi ini berupa satu candi induk, satu candi perwara, dan satu candi apit. Suasana di sekitar Candi Gedong 3 ini sudah terasa seperti di daerah pegunungan, karena hawanya yang dingin dan kabutnya yang mulai tebal. Flora yang terlihat di sekitar Candi Gedong 3 ada tanaman acar air dan pohon pinus di pinggiran daerah bukit sekitar candi. Sedangkan pada fauna, terlihat banyak burung dan kucing yang berkeliaran di sekitar candi. Di sekitar area Candi Gedong 3 ini terdapat sebuah objek pemandian air panas yang dapat digunakan oleh pengunjung yang airnya berasal dari kawah mati.
Candi Gedong 4 adalah kompleks candi nomor 2 tertinggi pada kawasan Candi Gedong Songo. Untuk mengakses kompleks ini, pengunjung disediakan akomodasi berupa kuda untuk mendaki ke atas. Kompleks Candi Gedong 4 ini memiliki pemandangan yang menakjubkan. Sayangnya, kompleks ini hanya memiliki satu candi induk yang masih utuh dan dikelilingi dengan 11 reruntuhan candi perwara. Terdapat satu buah pintu masuk dengan hiasan kalamakara. Suasana daerah sekitar Candi Gedong 4 terasa sudah mulai dingin karena kabut mulai menutupi daerah sekitaran. Lingkungan daerah Candi Gedong 4 sudah terlihat sepi karena daerahnya yang mulai menanjak. Tidak banyak pengunjung yang datang ke sekitaran. Flora yang terdapat di sekitaran Candi Gedong 4 ini yaitu tanaman pandan, bunga tai ayam, dan pucuk merah. Sedangkan pada bagian fauna, terdapat burung-burung dan kucing yang berkeliaran di sekitar area candi. Kompleks candi terakhir sekaligus kompleks candi tertinggi dengan pemandangan yang paling mengesankan ke arah lereng gunung serta pemandangan ke puncak Gunung Ungaran ini adalah Candi Gedong 5. Candi ini terletak di ketinggian 1308 mdpl. Akses menuju Candi Gedong 5 sama seperti Candi Gedong 4 yang juga disediakan kuda sebagai akomodasi. Kompleks candi ini memiliki satu candi induk, sebuah candi perwara yang telah menjadi puing, dan sebuah arca Ganesha. Lingkungan sekitaran Candi Gedong 5 terlihat sangat sepi dari pengunjung. Hanya ada beberapa yang memang naik ke area Candi Gedong 5 karena letaknya yang memang jauh di atas permukaan. Jalan yang menanjak juga menjadi poin utama yang membuat pengunjung tidak naik ke daerah Candi Gedong 5. Suasana daerah sekitar Candi Gedong 5 terasa sangat dingin karena sudah berada di puncak atas. Kabut yang menutupi pun terlihat sudah mulai memenuhi langit daerah Candi Gedong 5. Flora yang ada di daerah sekitaran Candi Gedong Songo 5 ini, terdapat tanaman pucuk merah, perdu, serta ada pohon pinus yang berada di sekitaran candi. Sedangkan fauna yang terlihat hanya burung-burung yang berterbang. Suasana alam yang asri dengan dikelilingi Gunung Ungaran menambah kesan majestik dan spiritualis yang lekat pada Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah gambaran dari manusia. Gedong berarti tubuh manusia, dan Songo berarti 9 lubang yang dimiliki manusia. Membangun sebuah hubungan kepada seseorang itu lebih sulit daripada membangun 1001 candi dalam satu malam.